Perkenalkan, nama saya Brilian Cahaya Christian Kamoda, salah satu mahasiswa teknik mesin dari Universitas Negeri Manado. Langsung saja, di sini pertama saya akan membahas tentang konsep temperatur yang terbagi menjadi dua, yaitu temperatur dan kalor. Temperatur sendiri adalah derajat panas suatu benda. Dua benda dikatakan berada dalam kesetimbangan termal apabila temperaturnya sama. Sedangkan kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Selanjutnya, skala temperatur. Untuk mengukur temperatur digunakan termometer yang memanfaatkan sifat bahan tertentu yang memuai jika temperaturnya naik. Misalkan saja bahan air raksa atau Hg. Skala temperatur ditentukan oleh dua suhu referensi, yaitu pertama titik beku air, suhu di mana air membeku pada tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Kedua, titik didih air, suhu di mana air mendidih pada tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Ada beberapa skala temperatur yang bisa kita lihat di tabel ini. Misalkan titik didih air pada Celsius bernilai 100 derajat Celsius, pada Fahrenheit bernilai 212 derajat Fahrenheit, pada Kelvin bernilai 373 derajat Kelvin, pada Rankine bernilai 672 derajat Rankine. Titik beku air pada Celsius bernilai 0 derajat, pada Fahrenheit bernilai 32 derajat Fahrenheit, pada Kelvin bernilai 273 derajat Kelvin, pada Rankine bernilai 492 derajat Rankine. Skala temperatur merupakan skala linier, sehingga hubungan antara penunjukan suhu benda menurut masing-masing termometer merupakan hubungan linier. Satuan suhu menurut sistem satuan internasional adalah Kelvin atau K. Selanjutnya ada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menjelaskan tentang kekekalan energi. Jadi dalam termodinamika tidak ada energi yang diciptakan atau dihancurkan. Energi cuma berubah bentuk sehingga energi yang berada di dalam sistem tidak akan bertambah atau berkurang. Energi dalam sistem adalah penjumlahan kalor dan usaha yang terjadi pada sistem, atau Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem, delta U adalah perubahan energi dalam sistem, dan W adalah usaha. Dari rumus ini, nilai positif dan negatifnya bergantung pada sistem, apakah menerima kalor atau melepaskan kalor. Misalkan ada sebuah sistem. Jika sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif. Jika sistem melepas kalor, maka Q bernilai negatif. Jika sistem melakukan usaha, maka W bernilai positif. Jika sistem dikenai usaha, maka W bernilai negatif. Saat terjadi penambahan energi dalam, maka delta U bernilai positif. Saat terjadi penurunan energi dalam, maka delta U bernilai negatif. Selanjutnya, hukum termodinamika. Hukum kedua termodinamika menjelaskan 1. Kalor secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Kedua, aliran kalor mempunyai arah dan tidak reversibel atau irreversibel. Tidak reversibel atau irreversibel artinya tidak berjalan sebaliknya. Contohnya, gelas pecah yang bersifat reversibel bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini tidak mungkin. Yang mungkin itu gelas utuh menjadi pecah, maka sifatnya irreversibel atau reaksi satu arah dan tidak dapat balik. Adapun contoh penerapan hukum kedua termodinamika. Jika sistem mengalami proses berubah dari keadaan awal dan akhir di mana sistem dapat kembali ke keadaan awal tanpa adanya kalor yang berpindah dan tidak ada kerja yang dilakukan, maka proses dikatakan reversibel, dan proses kebalikan dari reversibel adalah irreversibel. Proses-proses termodinamika yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada tekanan tetap.
Pada wadah tertutup dan tekanan tetap, maka akan berlaku hukum Charles yang berbunyi volume pada gas akan berbanding lurus dengan suhu. Sehingga secara matematis dapat dituliskan V1 atau volume awal dibagi dengan P1 atau suhu awal sama dengan V2 atau volume akhir dibagi dengan P2 atau suhu akhir. Misalkan ada sebuah wadah tertutup berisikan gas dengan molekul yang sangat banyak. Dia akan memberikan tekanan pada pistonnya. Tekanan pada gas sama dengan tekanan pada udara luar. Karena keadaan pistonnya diam, jika wadahnya dipanaskan maka volume gas juga akan meningkat karena suhu berbanding lurus dengan volume gas menurut hukum Charles. Hal ini terjadi karena saat wadah dipanaskan, molekul-molekul gas akan bergerak dengan sangat cepat dan memberikan tekanan yang sangat kuat pada piston dan menyebabkan piston bergerak ke atas. Proses ini terjadi sampai tekanan gas sama dengan tekanan udaranya, sehingga diperoleh W sama dengan P dikali delta V. Jika gas melakukan usaha seperti yang kita lihat pada gambar, gas mendorong pistonnya secara perlahan maka diperoleh delta V positif. Tetapi jika misalnya gas dikena usaha maka delta V bernilai negatif. Misalnya piston ditekan perlahan. Proses isobarik dapat diilustrasikan dalam grafik PV. Yang kedua adalah proses isotermal. Proses isotermal adalah proses termodinamika yang terjadi pada temperatur atau suhu tetap. Jika berlangsung dalam temperatur atau suhu yang konstan, maka tidak ada perubahan energi dalam. Berdasarkan hukum termodinamika 1, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Pada proses isotermik berlaku hukum Boyle. Jika pada sebuah wadah tertutup suhu gas konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya ketika suhu gas tetap dan volume gas meningkat, maka tekanannya akan menurun dan sebaliknya. Misalkan ada dua buah wadah dengan suhu yang sama dan konstan, maka pergerakan molekulnya sama karena suhunya konstan. Yang membedakan adalah pada gambar pertama molekul akan lebih sering bertubrukan dengan dinding wadah karena ruangan dan volumenya lebih sedikit, sehingga tekanannya meningkat, sedangkan pada gambar kedua molekulnya lebih jarang bertubrukan dengan dinding wadah. Hal ini disebabkan karena ruang dan volumenya lebih luas, sehingga tekanannya menjadi menurun. Secara matematis, proses isotermal dapat dituliskan W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln dikali V2 per V1, di mana W sama dengan usaha, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas, T adalah suhu gas, V2 adalah volume akhir, dan V1 adalah volume awal. Proses isotermal dapat diilustrasikan dalam grafik P dan V. Yang ketiga adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses yang terjadi pada sistem dengan volume konstan. Dengan kata lain, jika gas dalam volume konstan, maka gas tidak mengalami usaha atau W sama dengan 0, dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Simbol yang mewakili kalor gas pada volume konstan yaitu QV, sehingga dinyatakan QV sama dengan delta U. Proses ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, yaitu pada wadah tertutup jika volume gas tidak berubah atau tetap, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas, yang artinya jika suhu gas meningkat maka tekanannya akan meningkat dan sebaliknya. Sehingga secara matematis dapat dituliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Misalkan ada dua buah wadah, volumenya tidak berubah, yang satu dipanaskan dan yang satu tidak dipanaskan, sehingga jumlah volume gas yang sama. Apa perbedaan yang dipanaskan dan yang tidak dipanaskan? Yang tidak dipanaskan, gerakan molekulnya tidak terlalu cepat dibandingkan wadah yang dipanaskan, karena kalau terjadi kenaikan suhu, maka molekulnya bergerak dengan cepat yang juga menyebabkan tekanan gas meningkat. Yang keempat, proses adiabatik. Proses yang terjadi pada suatu sistem di mana tidak ada panas yang masuk maupun keluar, atau Q sama dengan 0. Situasi ini biasanya terjadi jika suatu sistem benar-benar terisolasi secara ekstrim atau proses ini terjadi singkat sehingga tidak ada waktu untuk kalor keluar atau masuk sistem. Ada dua persamaan pada proses adiabatik, yaitu
V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma, atau T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Gamma sendiri adalah ketetapan Laplace, di mana untuk gas monoatomik nilai gamma adalah 5/3, pada diatomik nilai gamma adalah 7/5. Berbeda dari proses-proses termodinamika yang lain, pada adiabatik tekanan, volume, dan suhu itu berubah, di mana tetap berlaku usaha dari gas, di mana pada gas proses adiabatik usaha bisa dirumuskan sebagai berikut.